wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Janja, saya dari program studi administrasi publik, NIM saya 22 10 10 10. Nah, baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem hukum Indonesia dan juga hukum pidana. Nah, jadi ini merupakan tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Fahmi Amriko, SH, MH. Nah guys, sebelum saya menjelaskan sistem hukum di Indonesia, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem. Nah, jadi sistem ini merupakan suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan, interaksi atau proses. Nah, masing-masing elemen ini terikat dalam satu hubungan, satu sama lain saling bergantung. Nah, itu merupakan pengertian daripada sistem. Nah, jadi kalau pengertian dari hukum ini secara umum, hukum ini dapat diartikan sebagai aturan-aturan, kaidah, norma-norma, dan patokan yang mengikat. Nah, jadi pengertian hukum juga dapat diartikan sebagai himpunan-himpunan atau peraturan-peraturan yang berisikan perizinan, perintah atau larangan berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Hukum ini bersifat memaksa serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan sistem hukum ini merupakan seperangkat lembaga hukum, prosedur, dan aturan-aturan hukum yang beroperasi. Nah, jadi hukum ini sulit didefinisikan karena hukum memiliki banyak sekali aspek, segi, dan definisi, dan hukum ini hanya menjelaskan sebagian saja. Tidak ada definisi hukum yang memadai. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa definisi menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Apeldoorn. Apeldoorn ini mengatakan tidak ada definisi yang tepat atas hukum. Dan yang kedua adalah menurut Thomas Herbert. Thomas Herbert ini mengatakan bahwa hukum adalah kebebasan berbuat sesuatu. Nah, yang ketiga adalah menurut Bronhaus. Bronhaus ini mengatakan bahwa hukum ini adalah seperangkat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia dan masyarakat. Nah, jadi itu adalah definisi hukum menurut beberapa para ahli. Dan di sini saya juga akan menjelaskan unsur-unsur daripada hukum. Unsur-unsur daripada hukum yang pertama adalah aturan-aturan. Nah, yang kedua adalah mengatur tata tertib, mengatur tingkah laku manusia dalam bergaul di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bersifat konkret. Nah, yang keempat adalah bersumber dari kebiasaan dibuat oleh penguasa, badan resmi, dan juga pemerintah. Nah, yang kelima adalah berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum ini juga bersifat memaksa. Nah, itu merupakan merupakan unsur-unsur daripada hukum. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam sistem hukum. Macam-macam sistem hukum yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, kumpulan-kumpulan peraturan hukum disebut Charus Juris Civilis. Nah, ini juga diadut dan dijadikan perumusan
negara Jerman, negara Belanda, negara Italia, Amerika Latin, dan juga Indonesia atau Asia. Nah, baiklah teman-teman, di sini em, saya juga akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar sistem hukum di Eropa kontinental. Yang pertama adalah hukum memperoleh kekuatan menyangkut karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang eh, terbentuk undang-undang. Nah, yang kedua adalah tujuan hukum, kepastian hukum, nilai umum. Yang ketiga adalah hukum. Hukum tidak leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Nah, yang keempat adalah hakim hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Nah, itu merupakan prinsip daripada sistem hukum Eropa kontinental. Nah, yang kedua, saya juga akan menjelaskan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum Anglo-Amerika asalnya asalnya dari Inggris pada abad ke-11 sebelum abad 11. Nah, sering disebut sebagai common law dan sistem understand law. Tapi sistem ini tidak sepenuhnya benar, dikenal juga sumber-sumber hukum tertulis. Statutus merupakan sistem hukum positif tertulis di Kanada, beberapa negara Asia, Inggris, Australia, Amerika, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan sistem hukum adat. Sistem hukum adat menurut adat saya suku adat Melayu, dan di Melayu ini em, kami ada sistem adat dalam pernikahan ini ada yang namanya tepuk-tepung tawar. Nah, tepuk-tepung tawar ini adalah memberikan doa selamat. Tujuannya eh, sebagai bentuk rasa syukur kita dan memohon restu untuk kedua mempelai pengantin. Nah, itu merupakan suku sistem hukum adat yang berada di suku saya. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini dianut oleh masyarakat Arab berkembang di Asia, di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual dan kelompok. Bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi, eh, ijma, dan kias. Nah, dasar hukum mengatur segi pembangunan politik, ekonomi, dan budaya. Nah, contohnya hukum Islam di Aceh itu adalah hukum jinayat. Itu merupakan, nah di sini saya juga akan menjelaskan tentang hukum pidana. Nah, hukum pidana ini, istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau dapat dipandang dari beberapa sudut. Hukum pidana juga disebut dengan ius peonale, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan, di mana larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Nah, hukuman pidana menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Willekeelanger. Hukum pidana itu dari yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus. Nah, yang kedua adalah menurut Noel Tajno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.
Nah, yang ketiga adalah menurut Algra Jensen, hukum pidana ini merupakan alat yang digunakan untuk penguasa hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah, itu merupakan hukum pidana menurut beberapa para ahli. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan hukum pidana materi. Hukum pidana materi ini berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman mengatur pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Kan hukum pidana formil ini adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara memperlakukan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan delik formil. Delik formil ini merupakan tekanan perumusan dari ini sikap, tindak, atau perbuatan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Contohnya, pada pasal 297 KUHP, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan hukuman pidana selama 6 tahun. Nah, yang kedua adalah delik material. Delik material ini merupakan tekanan perumusan. Delik ini adalah akibat dari sesuatu tindak atau perikelakuan. Misalnya, pada pasal 359 KUHP, barang siapa karena kelalaiannya menyebab matinya seseorang. Baik, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.